Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, mari kita lanjutkan kajian atau kuliah lebih tepatnya Mustalahul Hadis. Kita akan lanjut pada seri yang kelima. Buku atau buku ajarnya adalah Al-Qa'idul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, yang disusun oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Seperti ini. Di buku saya pada halaman yang ke berapa kemarin? 21 ya. Halaman 20, baik. Masih mengenai pembahagian mengenai hadis dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Al-Fatihah. Ad-dhaif lughatan min ad-dha'fi bi dhammid dhad wa fathiha. Boleh dha'fi atau dhu'fi. Diddul quwah, dhaif itu maknanya adalah opposite, lawan kata dari kuat. Itu makna harfiah, makna etimologi. Wastilahan secara terminologi, berarti kalau bicara terminologi ini disiplin ilmu tertentu ya. Huwal haditsul ladzi lam tajtami' fihi sifatus sahih wala sifatul hasan. Hadis dhaif adalah yang tidak memiliki kualifikasi atau prasyarat sahih dan maupun hasan. Waktu itu ini sekedar mereview ya. Sahih itu syaratnya 5. Nomor 1 ittisalus sanad, adalatur rawi, dhabtur rawi, salamatun minasyudzuz, salamatun minal illah. Kalau hasan satu saja kurang, yakni tidak dhabtur rawi. Perawinya kurang dobit, hafalannya kurang kuat. Oke. Kalau dhaif ini bisa kurang dari 5-5-nya. Namun demikian kita akan spesifik bicara mengenai 2 saja, yakni lemah dari sisi sanad, juga lemah dari sisi rawi atau perawinya. Wa yuqalu lahu al-mardud. Hadis dhaif juga dikenal sebagai hadis yang tertolak. Misaluhu hadis An-Nabi SAW tawaddu'a masaha ala jawrabain. Nabi itu kalau wudu mengusap alal jawrabain, kaos kaki. Ini rawi Abu Dawud, hadis nomor 159, Kitab Thaharah, babul mashi alal jawrabain ya. Dan dalam Sunan At-Tirmidzi pada juz 1 ya, halaman 167, hadis nomor 99, Kitab Thaharah juga. Baik. Fadha dhaifun, fadha maka adapun hadis ini dhaifun ila dhaif li'annahu yarwi, diriwayatkan an Abi Qais Al-Audawi wa huwa dhaif. Ini perawinya Abu Qais Al-Audawi. Ini perawinya terindikasi tidak udul, tidak adalatur rawi. Artinya boleh jadi ketahuan tidak jamaah satu kali. Boleh jadi ketahuan beli barang cash on delivery dan pengantarnya itu, kurirnya itu seorang cewek misalnya. Nah itu dia. Aksamuhu, ya konteks saat ini. Aksamuhu. Ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat fi taqsimihi mengenai klasifikasinya. Fa'ausalahu ba'duhum ila 81 qisman. Nah itu dia. Sebagian menjabarkan, memaparkan pembahagiannya sampai 81 bahagian. Wa ba'duhum sebahagian yang lain sampai 49. Wa ba'duhum ila 42 ya, sampai 42. Oke. Lakin kullu hadhi taqsimat, akan tetapi setiap masing-masing pembahagian atau klasifikasi ini la tufidu ta'ilan. Tidak ada yang signifikan. Faqad qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar radhiyallahu an, inna dzalika ta'ab. Oh, ini melelahkan banget. Laisa wara'ahu aribun. Tidak ada ulama yang berkompeten, yang bertanggung jawab di balik itu.
Ala anna haula'i alladzina ikhtalafu fi taqsimihi lam yamassu lana fi min anwa'ihi illa qalilan. Bahwasanya mereka semua alladzina ikhtalafu yang berbeda pendapat itu dalam klasifikasi hadis sahih dhaif yang katanya ada 81, 49, 42 bahagian dan seterusnya. Ya enggak ada bagi kita dalam klasifikasi itu lam yusammu lana min anwa'ihi. Tidak ada yang detail memberi nama ya, illa qalilan kecuali sedikit banget. Walam yukhassisu likulli halatin min halatid dhu'fi isman muayyanan. Dan juga tidak memberi spesifikasi spek-spek tertentu likulli halatin pada setiap pembahasan min halatid dhu'fi pada kasus-kasus hadis dhaif isman muayyanan dengan nama atau klasifikasi tertentu. Hukumnya bagaimana dhaif itu? La yajuzul ihtijaj, tidak diperkenankan. Al hadis dhaif, adapun hadis dhaif la yajuzu ialah tidak diperkenankan al ihtijaj. Tidak diperkenankan apa? Menjadikan postulat, mempostulasi, menjadikan hujjah, menjadikan dalil. Bihi dengan hadis dhaif itu fil aqaidi dalam akidah wal ahkam dan hukum-hukum, berarti syariat ya. Akan tetapi wa yajuzul amal, boleh saja al amal satu perbuatan tindakan fil fadail bihi dengan hadis dhaif itu fil fadail demi ya keutamaan-keutamaan, targhib maupun motivasional. Targhib ini maknanya anjuran, tarhib larangan, berarti motivasional ya. Zalikal manaqib dan wazik fil fadail at-tarhibi wa zikril manaqibi. Juga cerita mengenai moralitas atau dorongan-dorongan ya, cerita motivasi mengenai moral ya, bisyurutin mufassalatin fi mawadhi'iha, dengan berbagai syarat yang terperinci fi mawadhi'iha dalam kasus-kasus atau kedudukan-kedudukan tertentu. Baik, berikutnya marfu itu apa sih? Al hadits alladhi udhifu ila nabi sallallahu alaihi wasallam minal qaul awil fi'al awit taqrir sa'un akana sanaduhu muttasilan amla. Hadis marfu ini yang udhifa, disandarkan, dinisbatkan pada Nabi, apakah itu perkataan atau perbuatan, atau takrir atau kesepakatan persetujuan Nabi, sawaun akana sanaduhu muttasilan, boleh saja, boleh jadi sanadnya muttasil dan maupun tidak. Sumia marfu'an, dikasih nama marfu itu kenapa sih? Lirtifa'i rutbatihi, karena kedudukannya yang tinggi bi idhofatihi ilan Nabi, dengan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faiza qala sahabi, apabila berkata atau menyampaikan, mentransmisikan hadis as-sahabi, para sahabat, qala Rasulullah SAW kaza, au fa'ala kaza, au kana. Kalau sahabat itu berkata, misalnya Rasulullah berkata begini, atau berbuat begini, au fa'ala kaza, kana hadzal hadis marfu'an, itu sudah pasti hadis marfu itu. Wa kaza law qala tabi'i, umpamanya sekarang para tabi'in berkata, awi tabi'an tabi, atau para penerusnya, amin ba'dihim, atau generasi setelahnya, fa inna dzalika yusamma marfu'an. Jadi hadis ini memang disandarkan kepada Nabi, tetapi sanadnya terputus di mereka saja, di para sahabat atau tabi'in. Wa yadkhulu fi hadza ta'rif al-muttasil wal musnad wa kullu ma la yushtaratu fihi al-ittisal kal mursal wal mu'dhal. Oke. Ini nanti pembahasannya ada yang lebih menarik di belakang ini ya. Termasuk dalam definisi muttasil, nyambung, musnad, mata rantainya, genealoginya jelas, wakuluma, dan segala apa la yustaratu yang tidak disyaratkan fihi al-ittisal, dalam hadis ini ya, dalam ta'rif ini, ittisal yakni bersambungnya hadis ini, kal mursal sebagaimana mursal, wal mu'dhal dan mu'dhal. Mu'dhal ini atau dibaca mu'dhil ya, sama saja, tapi lazim disebut mu'dhal nanti di belakang. Dilematis. Wa yakhrujul mauquf wal maqtu', dan keluar atau terkecuali itu mauquf dan maqtu. Hadis yang mauquf ini sama ya, mauquf juga terhenti, maknanya nama-nama lain dari hadis dhaif ya. Baik, anwa'ur rafa. Ar-raf'u qismani. Hadis marfu itu dua. Awal, raf'un tasrihi. Ada yang marfu berdasarkan tasrih, berdasarkan aturannya atau lisensinya. Wa walladzi fihi qala Rasulullah, yang mana dalam hadis itu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au an Rasulillah, atau dari Rasul. Ini cirinya an Rasulillah, qala Rasulullah ya. Langsung begitu. Masa an Rasulillah, ya kan?
Seharusnya kan bukan begitu kalau sahih. An Amiril Mukminin Umar bin Khattab, an Abi Hurairah radhiyallahu an, begitu seharusnya. Tapi ini langsung dari Nabi. Berarti kan ada sanad yang terputus, entah itu pada tabi'in, entah itu pada sahabat ya. Wa wallazi taqaddama anifan. Ya, yang sudah disampaikan baru saja. Asani raf'un hukmiyun. Marfu berdasarkan hukumnya, berarti kedudukannya. Wa wallazi lam yasruh atau lam yasrih fihi rawi. Ialah hadis yang tidak sharih, yang tidak benderang perawinya biqauli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anwa'un katsiratun. Ini banyak sekali macamnya. Minha qaulus sahabi, salah satu contohnya adalah pernyataan sahabat, minas sunnati kaza wa kaza. Dari sunnah, termasuk dari sunnah adalah kaza wa kaza, begini dan begini. Falahu hukmur rafa' wa yusamma marfu'an hukman. Nah, ini berlaku hukumnya hadis marfu'. Jadi tetap ya, yang disandarkan pada Nabi, perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi bersanad atau tidak, sanadnya bersambung atau tidak bersambung, itu hadis marfu' itu. Memang dari Nabi, tapi ini tak jelas ini berhenti di mana. Nah, di mana. Boleh di sahabat, boleh di tabi'in. Hukmuhu qad yakunu shahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dhaifan. Sahih, hasan, dhaif kedudukan hadis marfu ini. Artinya kalau memang sampai kepada sahabat dan layak memenuhi kualifikasi hadis sahih, sahih iya. Kalau tidak ya maka hasan, kalau berkurang tidak adalatul rawi, tidak dhabtur rawi. Kalau tidak semuanya maka itu dhaif. Dhaif ini istilah lain sakim ya. Kan ada orang biasanya kalian yang di PHP sakimnya tuh di sini kan, sakim itu. Kok nggak ngaji? Iya, sakim katanya. Sakim hatim ya. Sakit hati, oke. Musnad bi fathin nun. Yuqalu li kitabin jama'a fihi ma usnidas sahabah wa yuqalu aidan lil haditsil ati ta'rifuhu. Dikatakan dalam satu buku, satu kitab ya, yang dikumpulkan di dalamnya segala apa yang bersandar kepada sahabat, itu musnad ya, yang bersanad. Yuqalu aidan lil haditsil ati ta'rifu. Al musnad wal haditsul muttasil isnaduhu min riwayatin min rawihi ila ayyantahiya ila nabi wa qila ghairu dzalik fi ta'rifihi. Musnad adalah hadis, ini nama-nama lainnya ya. Adalah hadis yang al-muttasil isnaduhu, sanadnya bersambung. Transmisinya, mata rantainya nyambung ya, min rawihi dari perawinya, ila ayyantahiya sampai purna, sampai puncak berakhir ila nabi, ke nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila ghairu dzalika, dikatakan wa yudzalika fi ta'rifi, tetapi ada definisi lain loh ya, itu kira-kira begitu. Wa ala hadza ta'rif, pada definisi ini fal mauquf, ada hadis yang mauquf. Mauquf itu apa? Bersumber, oke saya tulis saja, mungkin ada yang belum paham. Kalau hadis ini mauquf, berarti ini sumbernya bersumber dari sahabat. Kalau maqtu, terputus, berarti sumbernya tabi'in. Nah, itu saja. Wal munqati', ini nanti penjelasannya ya. Munqati' itu sama sebenarnya, terputus juga. Mu'allaq, bergantung hadisnya. Wal mursal, tadi sudah diulas ya, mursal sudah belum kah? Oh ya, berarti di belakang. Wal mu'dhal laisat minal musnad, itu tidak disebut musnad karena tidak bersambung. Hukmuhu sihah awil hasan awil dhaif. Sihah, hasan, dhaif, atau dhafun atau dhafun, tadi boleh dibaca begitu. Bihasfi sifati rijalihi, ya sesuai dengan kualitas rijalnya, perawinya. Al muttasil hadisul ladzi ittasala sanaduhu bisima'i kulli rawin min rawatihi. Hadis yang ittasala bersambung sanaduhu, sanadnya. Nanti ini saya bacakan dulu, skemanya gampang kok sebenarnya ini. Memang terdengar begini gayanya kitab itu ya, tapi nanti setelah saya buatkan skemanya Anda akan mudah memahami. Saya kira ya. Oh, enggak ada yang amin ya? Iya. Sudah makan semua tapi ya. Oh, ya, ini Mbak Maulani selamat ulang tahun. Nah, sudah ulang tahun Mbak Maulani.
Biasanya kan ada kan setan yang datang khusus di hari ulang tahun ya kan, happy birthday to you yang gitu. Nah itu dia. Nanti kasih hadiah khusus ya dari Mbak Aufa, dari Mbak Hafiza ya, dari Mbak Jaitun ya, atau Mbak Hidayati ya, atau dari Ustazah Muidah. Nah, kasih hadiah khusus lah itu nanti. Baik, muttasil ittasala sanaduhu bisima kulli rawin. Sima ini maknanya mendengar langsung di tempat, itu sima. Bukan mendengar di YouTube, di sosmed, bukan. Tapi mendengar langsung di tempat, itu sima itu. Min rawatihi, dari para perawinya. Mimman fauqahu ila muntahahu, dari orang di atasnya sampai puncak, berarti sampai ke Nabi, itu muttasil ya. Saun kana intahu ilahi sallallahu alaihi wasallam ila sahabi au yuqalu wa yuqalu lahu al-mausul au muttasil. Apakah nanti terhentinya hadis ini sampai sahabat atau syukur-syukur sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua disebut muttasil ya. Atau boleh dikata mausul au muttasil. Wa bihadza alima annal musnad akhassa minal muttasil. Jika demikian, musnad ini akhassu minal muttasil, lebih spesifik musnad daripada muttasil. Fakullu musnadin muttasilin wa laysa kullu muttasilin musnadan. Fakullu musnadin, setiap hadis yang musnad pasti muttasil, akan tetapi tidak semua yang muttasil musnadan. Laysa kullu muttasilin musnadan. Wa ala hadza ta'rif, berdasarkan definisi ini, fal mauquf wal maqtuf wal maqtu' qad yakunu muttasilan. Kadang mauquf maqtu' ini disebut muttasil. Kenapa? Karena bersumber nyambung sampai sahabat, atau maqtu' nyambung sampai tabi'in. Hukmuhu, ya seperti hukum sebelumnya, yakunu shahihan aw hasanan aw dhaifan. Mithlu sabiqihi qad yakunu, kadang ya disebut sahih, hasan, dhaif ya. Mauquf sekarang, al haditsul mudhaf ila sahabi sawa'un kana qawlan aw fi'lan sawa'un ittasala sanaduhu ilaihi amin qata'a. Ya, bersumber hadis ini bersandar atau terakhir transmisinya sampai para sahabat radhiyallahu anhum, apakah pernyataan, ujaran, perkataan, perbuatan, bersambung sanadnya ilaihi am in qata'a, atau terputus. Al-mauquf al-qawli misl. Al-mauquful qawli mislu qala Ibnu Amrin. Seperti pernyataan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kaza. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kaza. Wal mauquf al-fi'li mislu au tara Ibnu Umar ala dabbah fi safar wa ghairihi. Ibnu Umar itu radhiyallahu anhuma salat witir di atas binatang dalam perjalanan atau selain itu. Ini sholat witir di atas kereta lah zaman sekarang ya, di kereta bukan di atasnya kan serem kan ya, di bis itu. Oke. Nah kadang orang sebut ke Malang naik apa, naik kereta, padahal dia tidak naik kereta, dia hanya duduk di kursi di dalam gerbong, dan kursi maupun gerbong itu bukan kereta, betul kah? Kursi dengan kereta sama enggak? Beda, kursi itu di dalam gerbong. Baik kursi bukan gerbong, gerbong juga bukan kereta. Tapi kereta itu yang mana? Rupa-rupanya kereta semua itu ya. Baik, kok pusing Pak? Ya memang begini ngaji hadis. Baik. Al-maqtu' wal haditsul mudhaf ila tabi'i qaulan aw fi'lan sawa'un kana muttasilul isnad amla. Bersambung ya ke para tabi'in qaulan aw fi'lan, tadi sudah diulas ya. Sawa'un kana muttasilul isnad, sanadnya bersambung atau tidak. Sumya bidzalika liqat'ihi 'alal wusul lis sahabi awin nabi. Dinamakan demikian karena terputus, enggak nyambung ke sahabat dan apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi hadha ta'rif, include di dalam ta'rif ini, definisi ini, al muttasil wal mu'dal wal munqati wa yakhrujul marfu wal mauquf wal mursal. Termasuk hadis maqtu'. Nah ini dia. Tadi kan dhaif itu dua saja.
lemah pada aspek sanad, lemah pada aspek rawi, perawinya. Oke. Jadi di sini lemah pada aspek sanad pembahasan kita ini. Itu boleh disebut tasil, mudhal, munqati ya. Annahu laisa bihujjatin, tidak bisa dijadikan hujjah ini hukumnya ini. Illa idza kanat hunaka qarinatun tadullu 'ala rafa'. Kecuali di sana ada korelasi, ada pertautan untuk sampai kepada level kualitas marfu, fayakunu marfu'an hukman. Kalau begitu dinamakan marfu' hukmi. Au qarinatun tadullu 'alal wuquf al-waqfi fayakunu mauqufan hukman. Lalu nanti disebut hadis yang mauquf secara hukum. Kalau ada qarinah ya. Kakuli tabi'i minas sunnati kadza wa kadza, ya termasuk sunnah itu begini-begini. Farrajih, maka adapun yang lebih kuat, lebih utama, anna hadza maqtu'un lahu hukmul waqf. Ya ini maktu, hadis maktu terputus karena hanya sampai tabiin saja, tidak sampai nabi apalagi sahabat apalagi nabi, dan hukumnya sama dengan mauquf. Wa qad itlaqa ba'dhum al-maqtu'. Di suara kucing ya kalau bersin kan ada yang begitu ya. Ya mungkin lelah dengan pekerjaan ya. Biasanya kalau bersin kita mengucapkan alhamdulillah kan ya, lalu yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, ya tadi kok diam saja. Lalu orang yang bersin mengucapkan, lalu yang mendengarkan mengucapkan lagi yuslih balakum, ya yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah wa yuslih balakum ya. Putar lagi rekamannya, tulis sendiri nanti ya. Males banget sih nulis ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Baik. Seperti khutbah Jumat itu loh ya. Jamaah Jumat yang berbahagia. Bahagia apanya, khutbahnya setengah jam malahnya. Itu khutbah yang tidak peduli pada perasaan orang begitu-begitu ya. Tapi makanya saya membayangkan ini masjid masa depan, ada masjid yang futuristik. Jadi di depan itu begitu jamaah duduk, sudah ada layar kaca di depannya muncul jadi. Nah, lalu bisa pilih sendiri aplikasi. Kan khutbahnya galak itu. Wah, saya nggak mau yang galak, lalu pilih apa misalnya yang lebih lunak ya kan. Dan tapi ini sebenarnya bukan pemikiran saya ya. Oh iya, ini pendapat saya pengembangan ya, tetapi ini sebenarnya saran dari seorang tokoh di Sudan namanya Abdullah Ahmed An-Naim ya. Kalau mau Islam berjalan baik ya buang saja yang tidak perlu itu. Khutbah ciri-ciri takwa 24, ciri-ciri iman 63, baru ciri yang kedua sudah tidur ya kan. Kan mending satu pesannya sampai itu. Jadi ibarat umat Islam ini membawa lokomotif, keretanya terlalu banyak muatannya. Itu nggak nyampe nanti. Mending satu pesannya nyampe. Masyarul muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Mari kita selamatkan yatim, kita kasih beasiswa jandanya sekalian. Langsung berdoa barakallahu li wa lakum. Itu nanti kalau orang pulang Jumat, ini pendapat pribadi loh ya. Kalau pulang Jumat mereka tahu apa pesan khutbah tadi, apa isi khutbah, apa yang disampaikan khotib. Kita nolong yatim piatu katanya. Ya, dan ibunya sekalian. Kalau ada bapaknya masa yatim ya toh? Betul kan? Yatim ya ibunya juga. Karena perintah menikah 2, 3 sampai 4 itu menikahi yatim sebenarnya. Menikahi maknya yatim. Dahulu belum ada panti asuhan, yayasan yatim piatu ini. Hafiza, seneng Hafiza ya. Ya. Loh. Ketawanya nggak ilmiah di belakang itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita teruskan. Munqati ya. Sekarang munqati ya, betul ya? Munqati telaqo, betul itu. Ya. Munqati telaqo ba'duhum, tetapi atlaqo. Atlaqo ini maknanya melepas, makanya talak itu lepas. Tapi atlaqo juga boleh menyampaikan. Sama dengan arsala. Kalau arsala mengutus, atlaqo melepas. Tapi saya artikan mentransmisikan. Mentransmisikan atau menyebut atau memberi nama sama saja. Ba'duhum al-maqtu, sebagian ahli hadis, muhaddisin al-maqtu fi maudhi'il munqati wa bil aksi tajawuzan. Dikasih nama munqati maqtu fi maudhi'il munqati. Maqtu dengan munqati sama. Paham enggak itu? Jadi kan maqtu ini. Maqtu dengan munqati sama. Dalam kedudukan yang sama. Fi maudhi'il munqati.
Wabil aksi dan sebaliknya tajawuzan, demikian pula. Ai atlaqa al-munqati fi mawdi'il maqtu. Maknanya hadis maqtu itu disebut munqati juga. Sekarang munqati. Wal haditsul ladzi saqata fi sanadihi rawin wahidin. Oke, saya sebutkan saja lah. Sebenarnya sampai belakang ya ini ya. Oke, saya sebutkan saja begini ya, supaya teman-teman tidak bingung ya. Terus saja ya. Kebingungan enggak mengikuti itu? Ya bingung, resiko ngaji memang begini ya. Enggak ngaji saja bingung, kok apalagi ngaji. Oke, kita teruskan sedikit. Al-munqati huwal haditsul ladzi saqata min sanadihi rawin wahidin. Munqati itu sanadnya terputus satu rawi saja. Bisyartin alla yakuna saqid sahabiyan, tetapi bukan sahabat. Boleh jadi tabi'in. Oke, nanti saya contohkan nanti. Sawa'un kana hadzal rawi as-saqid min mawdi'in wahidin aw aksar. Apakah perawinya ini yang gugur, yang tidak ada, tidak terlacak, saqid min mawdi'in wahidin, pada satu tempat atau lebih banyak? Jadi pada tabi'in atau tabi'in tidak ada. Langsung sahabatnya. Nah, itu dia. Lakin bihaitsu la yazidus saqid fi kulli mawdi'in ala wahidin, akan tetapi la yazidus saqid, jangan ditambah perawi yang hilang tadi itu fi kulli mawdi'in, pada setiap tempat. Tahu ya, setiap tempat maknanya ya. Misalnya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari adalah, kan Imam Bukhari Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bardisbah al-Bukhari. Gurunya Imam Bukhari adalah Imam Humaidi. Itu satu maudi namanya, satu tempat ini. Gurunya Imam Humaidi adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, satu tempat lagi. Gurunya lagi Imam Ibrahim, satu tempat lagi. Gurunya lagi Imam Muhammad. Gurunya lagi adalah Abdullah bin Umar. Gurunya lagi Sayyidina Umar, gurunya lagi Nabi Muhammad. Nah, ini satu tempat. Jangan lebih dari itu. Tadi yang dikatakan begitu. Paham ya? Nggak paham ya urusan kalian. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya kalau nggak paham berusaha dipahami ya. Guru kok nggak sabaran ya. Males ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Lakin bihadzal yazid as-sakit fi kulli mawdi'in ala wahid ya. Jangan sampai di satu maudi itu hilang satu. Lalu di atasnya hilang lagi. Wah, itu parah ya. Kemudian fayakunu hina idin munqati'an fi mawdi'ain aw salasah aw aksar. Fayakunu, maka yang terjadi adalah hina idin ketika itu munqati dalam dua tempat atau tiga. Maknanya tempat ini perawi itu loh ya. Transmiternya, orang penyampainya. Saun kana rawi as-saqid fi awwali sanad aw wasatihi. Apakah perawinya itu di tengah, di awal sanad atau di tengah? Wa yadkhulu fi hadha ta'rif al-marfu' al-mursal al-mauquf wa yakhruju al-muttasil. Tapi berbeda muttasil, termasuk di dalamnya marfu', mursal, mauquf ya. Hukmuhu ya termasuk dhaif. Jadi teman-teman supaya tidak bingung, maktu dengan munqati sama. Beda istilah saja. Oke. Sekarang mu'dhal. Jadi sebenarnya ini kan menerjemahkan ya. Tapi nanti kalau dibikin skema paling 2 menit Anda sudah paham. Jadi ini saya belum bicara. Tunggu saja 2 menit di papan setelah ini. Al-mu'dhal lebih sighati ismil maf'ul ya. Berarti mu'dhal bukan mu'dil. Tadi kan di awal mu'dil itu. Ini isi maf'ul ini, lughatan ma'khudun min qaulihim, terambil dari pernyataan para ahli hadis, a'dalahu fulan idza a'yahu amruhu. Apa ya? Dilematis. Galau si fulan ini kalau ia dibikin lelah oleh pekerjaannya. Misalnya jadi kuli bangunan sementara ya kan. Nah, itu. A'dalahu, fulan ini dibikin capek, dibikin galau, limbung karena lelah oleh pekerjaannya, urusannya. Urusan apa sih ya? Mungkin kalau pekerjaan tidak terlalu ya, tapi urusan
urusan hati, ya kan. Karena Burhan sudah ngaji tajwid ya, makan hati ya, makan kan, nah hati. Oke. Baik, kemudian sumyal hadis bidzalika li'annal muhdits alladzi hadatsa bihi ka'annahu a'dalahu. Dinamakan hadis yang demikian oleh karena al-muhdits, ahli hadisnya alladzi hadatsa, yang mentransmisikan, menyampaikan bihi dengan hadis tersebut, ka'annahu a'dalahu wa'yahu, seolah-olah ini rumit dan letih. A'dal ini rumit, galau, a'ya capek, letih ya. Falam yantafi bihi mayyarwiyahu sari mayyarwihi anhu. Maka orang yang mendapatkan hadis, menerima, ini nggak bisa mengambil manfaat. Falam yantafi. Sama dengan saya mengajar dalam keadaan lelah, capek, kemudian kacau pikiran ya. Jadi saya berkata sesuatu yang saya tidak pahami dan Anda tidak mengerti. Nah itu kan repot itu. Nah demikian pula hadis harus disampaikan dalam pikiran yang jernih, yang dahulu orang menyampaikan hadis itu habis subuh atau habis asar, langsung keluar rumah. Lalu ayo kemari, wahai manusia, begitu ya. Lalu disampaikan an siapa, qala Rasulullah, begitu nanti lalu disampaikan hadisnya. Apakah kalian bersaksi? Sudah saya sampaikan, sudah. Lalu masuk lagi ngopi si ahli hadisnya di dalam itu. Nah, ya nggak cuma ngopi lah, sama keluarganya juga kan ya, dan maksudnya bikin kopi juga sama keluarga. Oke. Apa definisinya? Mu'dal adalah al-haditsul ladzi saqata min sanadihi itsnan fasa'idan. Gugur, lenyap. Ya. Oh, kasih itu. Mau difoto lagi kah? Ya. Kasih lagi. Ya harap maklum saja karena beliau sesepuh ya kan, Mbak Hafizah ini. Jadi kadang lalai ya. Bukan begitu Mbak Hidayati ya, Mbak Mamin ya. Ustazah Muida ya. Ya. Aufa ini siapa namanya? Aufa siapa namanya? Oh, Aufa Maulidah. Oke, ya. Aufa Maulidah Hidayat ya. Maulani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini gugur ya, sanad 2, fasoidan ke atas. Boleh 2, boleh lebih. Jadi sakoto ini gugur atau perawinya hilang, lenyap, tidak terlacak. Perawinya alien itu, tidak terlacak itu. Ya. Min ayyi maudi'in kana, dari tempat manapun. Maknanya begini, boleh di bawah, boleh di tengah, boleh di atas, itu mu'dal itu. Bisyarti tawali, dengan syarat yang berturut-turut, sustainable ya. Wat tatabi' fis saqitain. Tapi 2 ini berturut-turut, bukan loncat. Jadi dari Imam Bukhari ke atas 2 itu berturut-turut. Jadi dari Imam Humaidi ke Imam Sufyan Ats-Tsauri terputus. Itu bukan terputus di bawah lalu di atas lagi, tidak, ini berturut-turut ya. Tapi berturut-turutnya boleh di bawah, boleh di tengah, boleh di atas, paham enggak itu? Ya nanti itu sabar gitu. Bisa kita ka'anna yaskutu, bisa kita ini ya 2 ya. Ka'anna yaskutu sahabi wa tabi, seolah seperti yang putus itu sanadnya sahabat dan tabi'in, atau tabi'in awit tabi'in awisnan qablahuma, atau 2 sebelumnya. Amma idza saqata, apabila terputus sanadnya wahidun baina rijlain, 1 di antara 2 perawi. Rijal ini maknanya perawinya ya. Summa saqata min maudhi'in akhar, kemudian terputus juga dari tempat yang lain, minal isnad wahidin akhar fa huwa munqati fi maudhi'ain, itu munqati dalam 2 tempat. Kama taqaddama fil munqati. Misalul mu'dal. Misalul mu'dal ma rawahul Imam Malik fil Muwatta. Ini yang dinyatakan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, yang qala balaghani an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Famalikun yarwi hadzal hadits an Muhammad bin Ajalan
bin abihi an Abi Hurairah. Wa qad ja'a muttasilan hakadha fi kharijil Muwatta fa dhahara anna saqit itsnan. Wa yadkhulu fi hadha ta'rif al-marfu' wal mawquf. Oke, misalnya bagi yang dikuasai ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Ya terserah yang dikuasai itu apa budak, apa jariyah, bukan jariyah itu, jariyah budak perempuan, sorry. Bukan jariyah amal jariyah, bukan. Budak perempuan ya. Jariyah itu anak perempuan maknanya. Anir rijali. Kan hadis tentang akikoh kan begitu kan. Anir rijali sata ini. Kalau laki-laki satenya 2, dapat akikohnya dengan 2 kambing, ya kan. Wah, il jariyati syatun, kalau anak perempuan 1 kambing ya. Tapi kalau punya loh ya, kalau enggak punya ya enggak apa-apa. Mungkin diantara teman-teman belum akikoh, bisa akikoh di sini. Lebih cepat, lebih baik ya kan. Kebaikan apa yang paling baik? Kebaikan yang disegerakan. Nah, itu dia. Pak, saya kok mengalami kesulitan belajar. Katanya siapa? Mbak Jaitun belakang itu loh. Saya kok kesulitan belajar, Pak. Kayaknya ngaji ini nggak cocok dengan gaya hidup saya. Boleh jadi belum akikoh ya kan? Nah, itu dia. Kemudian Malik yarwi hadzal hadis an Muhammad ya, yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ajalan an Abi an Hurairah wa qad ja'a mutasilan hakadha fi kharijil Muwatta fa dhahara anna sakit isnad. Jadi terputus ini. 2 orang terputus, nanti dilacak ya dalam Muwatta ini. Saya tidak punya dalam aplikasi. Kemudian fadhara an-sakit isnan. Nampaklah bahwa yang ja'a muttasilan hakadha fi kharijil Muwatta ini juga ada loh ya di selain Muwatta itu. Bahwa yang sakit itu 2, yang gugur atau yang perawinya yang terputus ya. Yadkhulu fi hadza ta'rif al-marfu' al-mauquf al-maqtu' yakhruju al-muttasil. Oke, supaya tidak bingung saya tulis saja. Nah, tinggal 1 lagi nanti mu'allaq ini ya. Oke. Kita masih membahas mengenai hadis dhaif. Saya dhaif ini kan lemah pada 2 aspek tadi ya. Satu, lemah di sanad. 2, lemah di rawi. Oke. Kemarin kita sudah singgung begini. Hadis sahih. Syaratnya 5. Ittisalus sanad, adalatur rawi, ittisalus sanad, adalatur rawi, dhabtur rawi, salamatun minasyudzuz, salamatun minal illah. Sanadnya nyambung, perawinya dhabit. Kalau perawinya dhabit, hadisnya pasti thiqah itu. Kalau hafalannya kuat. Kemudian adalatur rawi, perawinya adil, maknanya istiqomah dalam agama, jamaah terus, tidak pernah berbuat dosa, subhat saja enggak, apalagi haram. Sudah. Salamatun anisyudzuz, hadisnya ini tidak syadz. Orangnya, perawinya, hadisnya salamatun minal illah, yang kelima, perawinya salamatun minasyudzuz. Ini tidak pernah terindikasi atau ikut organisasi terlarang. Aktif di gerakan ormas intoleran misalnya, yang merusak kebangsaan, kebinekaan. Dia tidak pernah itu. Jadi tidak pernah berbuat sesuatu yang syadz. Syadz ini aneh. Diam-diam menendang sesajen. Itu aneh itu. Nah, itu dia. Itu syadz itu. Syudzuz. Oke. Kalau perawinya tidak dhabit, maka hasan. Jadi hadis ini segera mengalami devaluasi nilai. Tadi kan sahih. Lawan katanya sahih adalah sakim. Sakim ini loh, dhaif ini. Sama dengan sakim ya. Oke. Misalnya begini, ini tangga transmisi hadis. Nah, begini tangga ya. Contoh saja yang biar gampang ini. Paling bawah ini Imam Bukhari. Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah al-Bukhari. Gurunya Imam Humaydi di sini. Di sini Imam Sufyan Ats-Tsauri.
Tapi rupa-rupanya tangga kedua ini nggak ada. Imam Humaydi nggak ada nih. Loh, gimana tangga nggak ada nih, langsung loncat. Kalau loncat dari anak tangga paling bawah ke anak tangga nomor 3, potensial patah kaki nggak itu? Itu namanya sakim kan kakinya itu, sakit, doif itu. Nah, berarti munqati ya kan? Terputus satu kan ya? Makanya penjelasannya simpel sebenarnya. Kalau tahu gitu Pak, saya lihat tangga ini saja. Ya enggak, ya dari tadi memang harus begini caranya. Oke, satu lagi. Munqati, maqtu' sama. Sekarang mu'dol. Kalau yang terputus 2, tadi kan begini, gambar lagi. Bukhari, Imam Humaydi. Di atasnya Imam Sufyan ini misalnya Imam Muhammad ya, banyak, ini salah satunya ya. Tapi rupa-rupanya terputus 2. Jadi Imam Humaydi nggak ada, Imam Sufyan nggak ada. Dari Imam Bukhari langsung Imam Muhammad ini. Namanya mu'dol. Ya. Sudah paham? Terputus 2, berturut-turut, tawali tadi. Bisyarti tawali wa tatabi' fi saqitain. Tawali ini berturut-turut. 2. Ya, maka atau terputusnya di sini, di Imam Sufyan dan Imam Muhammad. Sampai nanti ke Imam Ibrahim di sini. Oke, sudah. Kalau mauquf dengan munqati sudah ya. Maqtu, nah itu. Makanya begini. Pembahasan hadis dhaif ini ada yang 100 lebih pembahasannya. Pembahasannya ya, ada yang 100, tadi ada yang 81, ada yang di halaman 20, ada yang 49, ada yang 42. Tetapi sebenarnya intinya ngomong 2 saja. Apa itu? Dhaif pada aspek sanad, dhaif pada aspek rawi. Sudah? Nah, udah gampang itu. Sekali lagi siapa Mbak Hidayati, kalau gitu Pak saya lihat ini saja. Iya lihat, nggak apa-apa ya, silakan, bagus itu. Nah sudah. Kemudian oh ya, mu'allaq sekalian saya bahas ya, sekalian mu'allaq ini pada halaman 27. Mu'allaq itu bi fathil lamil musyaddadah, lamnya bertasdid berfathah. Ma'khudun minat ta'liqil jidar ya, wa nahwihi. Ya. Ya, setelah ini ya. Ini mu'allaq, ini penjelasannya nyambung dengan ini. Terputus dari awal sanad, apakah mahdzuf wahid atau aksar ala tawali aula. Kalau mu'allaq beda lagi. Terputus satu di sini di Imam Humaydi, atau berturut-turut, atau nanti terputus di atas di Imam Ibrahim. Paham ya? Jadi begini, saya gambar lagi. Imam Bukhari, Imam Humaydi, Imam Sufyan, Imam Muhammad, Imam Ibrahim. Ini Abdullah bin Umar. Nah, lalu di atas, ini kan sudah sahabat ini, tapi tidak apa-apa, kita tambah lagi. Ini Sayyidina Umar, lalu Nabi. Berapa tangga ini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tangga menuju Nabi ya. Dari Imam Bukhari contohnya. Kita ngambil paling gampang dari Imam Bukhari. Kalau mu'allaq itu bergantung maknanya. Ini putus di Imam Humaydi. Tangga ini putus. Bergantung nggak ini? Kalau Anda naik ke atas, patah kaki juga itu. Boleh terputus di sini juga terputus. Mu'allaq gitu. Nah, apa bedanya dengan mu'dol tadi? Apa bedanya dengan mu'dol? Kalau mu'dol itu berturut-turut 2. Kalau sudah terputus di sini 1, lalu di atas di Imam Ibrahim dan Muhammad misalnya, dan Imam Ibrahim terputus lagi 2 berturut-turut, disebut mu'allaq mu'dol. Tapi di sini tidak ada. Di kitab lain ada. Misalnya terputus 1 di bawah, lalu di atas terputus 2. Paham enggak kira-kira ya? Paham ya? Oke, saya gambar lagi. Oke, yang penting paham. Jadi gambar lagi, ini tangga ya. Ini mainan ular tangga kayaknya ini. Ini kalau muttasil, ittisalus sanad,
disebut hadis sahih ya. Ini sanadnya begini. Kemudian perawinya, masing-masing perawi ini udul, adalatur rawi. Nomor 1 dia istiqomah, tidak pernah kok haram, subhat loh, enggak pernah. Jamaah terus 5 waktu ya. Kemudian bahkan tidak pernah terlibat organisasi terlarang, apa terindikasi tuhmah ya, tertuduh menjadi tersangka, menjadi buzzer misalnya, tidak pernah itu. Jadi memang lurus terus itu solusi sanad. Dan adalatur rawi. Kemudian dhabtur rawi, para perawinya ini hafalannya kuat. Bagaimana mau mentransmisikan hadis kalau hafalannya tidak kuat? Nah, itu kacau itu nanti itu. Kalau hafalannya tidak kuat, bagaimana mau mentransmisikan hadis? Nah, baik. Munqati' terputus. Jadi ini ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Maqtu' munqati' sama ini dhaif ya. Kita baru sanad saja, belum ke rawi ya. Pembahasan dhaif itu sanad dan rawi. Sanadnya seperti ini. Ada kalanya terputus 1 seperti tadi, ada 2 berturut-turut, kadang terputus di sahabat, kadang di tabi'in. Kalau terputus di tabi'in namanya munqati' maqtu', kalau terputus di sahabat namanya mauquf gitu. Nah, ada satu lagi. Mursal. Nah, ini dia yang Adnan tadi nanya. Oke. Bisighati ismil maf'ul ma'khudun minal irsal. Terambil dari kata irsal, huwal itlaq. Oh, Mbak Fakihah ya, Mbak Fakihah ya. Jadi begini, oh iya. Oke. Jadi begini untuk Mbak Fakihah yang bertanya ini. Ma'khudun minal irsal huwal itlaq. Tadi saya sudah bilang ya, irsal maknanya mengutus atau mendelegasikan. Kalau itlaq maknanya melepas. Likaunil mursal, karena hadis mursal ini atlaqal hadis yang ucul, terlepas. Nah, lam yuqayyiduhu bi jami'i rawatihi, dan tidak diperkuat dengan seluruh rawi. Berarti ada yang terputus itu. Haitsulam yusamma man arsalahu anhu. Sehingga belum dikasih nama. Ini siapa yang mentransmisikan ini? Belum terlacak lah itu. Al haditsul ladzi rafa'ahu tabi'ilan nabi ai anna tabi'i qala Rasulullah. Begini. Ini kan sudah ini kan tabi'in. Oke, sudah, ini kita hapus saja ya. Imam Ibrahim saja ini. Ini Ibrahim, ini Sayyidina Umar langsung ya. Ini Kanjeng Nabi di sini. Oke. Jadi dari tabi'in loncat langsung ke Nabi. Nggak ada sahabat di situ. Pokoknya hadis dari Nabi. Siapa ini sahabat? Yang menyampaikan siapa? Ya nggak tahu, pokoknya dari Nabi. Nah, itu mursal namanya. Sudah paham ya? Nah, bikin diatur sendiri definisinya yang gampang. Pokoknya gambar ular tangga lah ini ya. Oke. Seolah-olah sahabat atau tabi'in itu berkata begini, qala Rasulullah. Dari sahabatnya mana? Wa yakhruju min hadzal ta'rif al-muttasil al-mauquf al-maqtu' yadkhulul mu'dhal al-munqati. Ini termasuk di dalamnya definisi mu'dhal dan munqati. Hukmul mursal. Sekarang hukumnya an-dhaif 'inda aktsaril muhadditsin, dalam kebanyakan para ahli hadis, minhum al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Malik, fa innahu yahtaju berhujjah, mempostulasi, menjadikan postulat bil mursal dengan hadis mursal fil ahkam wa ghairiha, dalam hukum dan selainnya. Wa hadza huwal masyhur anhu, ini yang populer ya dari hadis mursal itu. Wa anil Imam Ahmad bin Hanbal, juga dari Ahmad bin Hanbal. Wa fi hadzal mas'alah, pada persoalan ini, problem ini, kasus ini, pada delik ini, kemarin saya sudah ngomong delik ya, deliktum itu, khilafun bayyanahul ulama laisa hadza makanun bi wasatihi. Yang dijelaskan para ulama, laisa hadza, ini semua bukan makanan, bukan tempat yang seharusnya, yang ideal. Misalul mursal, marawal Imam Malik fil Muwatta an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Rasulullah sallam, inna shiddatal hur man fayha jahannam. Al hadis fa'ata hadza tabi'i wa qad rafa'al hadis. Oke.
Atau bin Yasar. Teman-teman pernah mendengar nggak nama siapa kalau membaca tiba itu? Ka'ab al-Akhbar, ya. Atau bin Yasar, ya kan? Itu nama-nama yang kurang terpercaya, kurang dobit dalam hadis. Hadis dari beliau-beliau itu rata-rata ya hasan, ya atau sohe atau dhaif lah itu. Siapa lagi ya? Mungkin teman-teman ingat nama siapa lagi itu? Ya? Ka'ab bin Akhbar, ya Ka'ab bin Akhbar, siapa lagi? Adakah? Ya pokoknya itulah ya, sementara dua itu. Nanti teman-teman cari sendiri. Atau bin Yasar, ada begitu kan ya. Oke, contohnya begini. Di situ. Inna syiddatal hur min fayhi jahannam. Apa ya? Fayh ini aroma sebenarnya. Bau. Jadi panas yang teramat sangat ini adalah umum itu apa? Ini gara-gara mendidihnya jahanam. Nah, panas yang teramat sangat, ini panas siang ini loh ya, panas misalnya 40 derajat misalnya. Atau 50 derajat karena Anda berada di dalam panci besar yang sedang direbus dari bawah misalnya. Ini panas yang teramat sangat adalah min fayhi jahannam. Ini sebagian dari aroma neraka. Sebagian dari uapnya neraka. Nah itu dia. Ini kan tidak bisa dipercaya hadis-hadis begini. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah, kitab Qutus Shalah bab Nahiyah. Nah, mu'allaq sudah tadi. Qala sini ya, tanpa sanad ya. Oke, baik sampai di situ saja. Saya ulang sekali lagi. Teman-teman begini. Hadis ini semuanya dari Nabi, betul ya? Catatan pertama itu. Kemudian ia mengalami devaluasi nilai satu apabila mata rantainya terputus. Kenapa sih penting mata rantai ini, kenapa? Kenapa penting sanad? Menurut Anda kenapa? Kenapa harus bersanad? Sampai-sampai di Sahih Muslim itu malah di bab-bab 1 itu, bab awal itu, al-isnadu minad din. Sanad ini bahagian dari agama. Perhatikan kamu mengambil dari mana. Orang yang tidak bersanad ya berarti tidak beragama. Contoh, sholat ini, sholat sampai kepada kita melalui apa? Sampai kepada kita itu loh ya. Diajarkan tentu ya oleh orang tua atau guru terus ke Nabi itu kan ya. Itu transmisi, itu namanya sanad itu. Peralihan dari sahabat, tabi'in, terus ulama sampai itu namanya sanad itu. Baik, para ulama ini menyampaikan sanadnya bagaimana? Ya. Oke, saya contohkan begini. Sungai. Sini ya sumber. Mengalir terus muter ini mengalir berantas sebelah ini, sini kuburan, sini pesantren luhur ini perjalanannya 14,5 abad. Kira-kira keruh nggak sampai sini? Tapi kalau bersanad Anda naik perahu, tidak ada keruh-keruhnya. Was that right? Benar nggak? Betul nggak ya? Oke. Ya, itu kira-kira. Tapi kalau macam saya tidak nyebut saudara kita yang lain ya, selain kita yang sok-sok anti sanad itu, ya berarti menggelinding ini bersama pasir, apa kotoran, kemudian sempak, masa nggak ada ya, pokoknya semua lah itu, pasir dan seterusnya itu. Jangan sempak lah ya, ganti saja, diralat saja, apa plastik, sampah plastik macam-macam ya, dan seterusnya. Akhirnya kotor sampai sini. Nah itu dia. Satu, kenapa sanad? Dan ini kan ganti nahkoda ini. Nabi diganti para sahabat, betul kan? Sahabat diganti nahkoda, ganti ini, di sini ganti, ini ganti sampai sini. Di sini saya ini. Oke ya, kita tulis saja
nahkodanya di sini ini. Betul ya? Nah iya, kalau nggak betul ya ganti nahkoda silahkan. Nah, pada setiap peralihan nahkoda ini ada masanya. Ya memang secara kualitas tambah buruk gitu. Akan tetapi ini perahunya yang sama, hanya ganti nahkoda saja. Dan nahkoda yang ini sudah dipercaya oleh nahkoda sebelumnya, betul kah? Nahkoda sebelumnya guru saya dipercaya oleh nahkoda terus sampai dipercaya Nabi. Sudah paham kira-kira? Jadi saya dari tadi belum ngomong ini saja yang mau saya sampaikan tadi itu. Sudah paham ya? Itu mengapa penting sanad? Sudah. Itu sanad. Perawinya adil. Taat beragama tentu sudah berkurang. Kemudian ya kadang nonton apa gitu kan. Nonton konser ya, kadang nonton apa, nonton bola, final timnas sambil misuh-misuh gitu. Makanya dulu nggak boleh nonton konser itu ahli hadis itu. Untung kalian nggak hidup di zaman mereka ya kan. Kalau nggak bisa jadi ahli hadis. Nah itu dia. Sudah. Kemudian Dr. Rawi hafalannya kuat ya. Hafalan kita sudah berkurang. Dulu ya. Dan sekarang bisa dicatat ya. Makanya sebagian ahli hadis itu mencatat itu. Jadi kuat hafalannya dan datanya lengkap. Oke. Kemudian salamatun minasyudzuz, tidak ada syadz. Ya tidak terindikasi apa-apa yang buruk-buruk. Salamatun minallah. Hadisnya tidak berpenyakit, tidak ada cacat itu. Tidak aneh itu perilakunya ahli hadisnya itu. Imam Bukhari ini pernah melakukan perjalanan jauh ya, tiba-tiba sampai ke hadapan seorang guru. Gurunya ini mengasih makan kuda, mau ngasih makan kuda sembari jadi pekatik kuda lah, perawat kuda. Di timba tempat pakan kuda ini nggak ada rumput. Jadi kudanya diprank gitu. Gitu sih, tapi nggak ada makanannya. Lalu kata Imam Bukhari, loh ini kuda saja diprank, apalagi umat nanti. Pulang lah katanya. Kuda diprank, masa ahli hadis gitu? Males katanya, lalu pulang itu. Nah itu dia. Sudah paham ya? Ini mengapa penting sanad. Jadi kita naik perahu ini, perahunya para Anbiya, Mursalin, Aulia, Solihin itu sampai sekarang itu. Ya hanya ganti nahkoda, perahunya sama. Dan tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang itu. Dan yang mengarang kitab ini juga yang jadi mata kuliah kita juga sama. Orang yang dipercaya juga oleh nahkoda sebelumnya, itu dia. Baik, saya kira demikian. Wa yusfina ila sabilan biya muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.